Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masya Allah, ibu-ibu dan calon ibu di Akademi Keluarga Muslim, Allah masih memberikan bertemu di hari Jumat. Mudah-mudahan ibu-ibu dan calon ibu semuanya di Akademi Keluarga Muslim ini diberikan banyak sekali hal-hal yang baik dari hari ke harinya, dan perlu sangat disyukuri bahwa kita masih bertemu lagi di hari Jumat ini. Mudah-mudahan Al-Kafi sudah selesai ya. Kemudian banyak-banyak bersedekah, sudah membersihkan diri, membersihkan hati. Masya Allah ya, bagaimana menyambut hari Jumat yang penuh barokah. Pagi-pagi zikir pagi selesai, Al-Kafi sudah selesai, boleh tambah yasin, boleh. Masya Allah ya. Kemudian yang mau menargetkan satu pekan 30 juz ya, Masya Allah ya. Terus kemudian sudah menyiapkan mungkin yang untuk sedekah Jumatnya, kemudian yang mencari ilmunya dengan halakoh, liko dan sebagainya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Jumat ini adalah bagian Jumat yang terus menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kemudian kita juga sangat layak bersyukur ya, dimana kehidupan terus berjalan, kita masih terus bisa menuntut ilmu dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan kajian online Akademi Keluarga Muslim. Bagi ibu semuanya yang telah sabar untuk mendengarkan dengan media yang sangat sederhana ini, kemudian berupaya ya untuk terus aktif, selain mendengarkan juga bisa bertanya dan sebagainya melalui Japri, karena grup saya off-kan untuk berkomunikasi supaya lebih maksimal ya. Dan sebelumnya mohon maaf sekali, qadarullah Jumat kemarin saya lupa ya. Kemudian Bu Nurma juga lupa ya, Masya Allah, yaitu mungkin masih banyak dosa-dosa yang harus kami istighfari ya, masih mohon ampun pada Allah. Kedua, qadarullah, ketetapan Allah mungkin bisa jadi karena kok lupa bisa barengan ya, bisa jadi itu adalah ketetapan yang terbaik, karena memang qadarullah juga hari Jumat kemarin mengisi beberapa juga kajian online. Kemudian untuk remaja ya, di grup satunya ada 222 peserta remaja. Kemudian juga ada beberapa hal yang ditangani sehingga qadarullah luput gitu ya, pas di Akademi Keluarga Muslimnya justru belum tersampaikan. Mohon maaf dan mudah-mudahan ibu-ibu semua ridho untuk memaafkan. Bagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka forum kita ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita memohon kepada Allah dari awal hingga akhirnya kita diberikan keberkahan, kemudian diberikan salah satunya adalah ketenangan hati ya, tercerahkan akalnya, tenang hatinya, kemudian diberikan semakin sabar, semakin kuat, semakin tawakal, dan semakin condong pada perubahan yang baik-baiknya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sudah menyiapkan diri ya. Hari ini memang pembahasannya tentang bagaimana caranya gitu ya untuk pencegahan kasus pelecehan seksual ya. Dan mohon maaf bagi yang baru bergabung ya, Masya Allah ada teman-teman saya dari Yogyakarta jauh sekali ya sampai ikut, mudah-mudahan membawa keberkahan dan mohon dimaafkan atas banyaknya kekurangan-kekurangan ya. Kemudian beberapa orang juga dari beberapa daerah ya, Masya Allah, mudah-mudahan membawa perbaikan. Kemudian mohon dimaafkan atas banyak kekurangan dan terbatasnya ilmu ya. Karena ini memang berseri dan bersambung ya. Yang sekarang kita fokus menuju remaja. Nah, pertama adalah pencegahan kasus pelecehan seksual. Kalau sebelumnya adalah tentang bagaimana kalau menyikapi anak fenomena pacaran gitu ya. Kalau kita mungkin dulu kita ada sebagian yang pernah ya. Tapi sekarang jangan pernah diungkap lagi pada anak-anak ya, ditutup aib itu. Jadi jangan pernah bercerita bahaya. Nah, berkaitan dengan kasus pelecehan seksual ya, karena kasus pelecehan seksual itu jenis kasus yang selalu menguras emosi ya. Bagi saya secara pribadi itu ngeri. Pernah ya melihat pernah juga nangani anak-anak usia sekolah dasar ya yang pernah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh gurunya sendiri ya. Sejumlah anak selama beberapa tahun diintimidasi oleh gurunya dengan dalih tidak boleh menyebarkan aib guru. Bentuk intimidasinya antara lain berupa apa saja ya, pernah disentuh, dipeluk, sampai dilakukan maaf sodomi. Juga pernah mendampingi pemeriksaan anak laki-laki yang melakukan upaya sodomi pada saudara kandungnya sendiri, baru berusia 9 tahun. Pernah juga ya melihat atau mengusut kebiasaan anak-anak akhwat, anak perempuan 6 tahun yang suka menggesek-gesekkan kemaluannya pada benda-benda yang ternyata dipicu dari ayahnya yang suka menyentuh bagian sensitif tersebut. Dan juga pernah ya menemui tren permainan memasukkan jari ke dalam lubang dubur temannya di sebuah sekolah taman kanak-kanak. Ternyata bermula dari YouTube. Ngeri ya, ngeri sekali. Belum lagi kalau saya ceritakan ada beberapa di kampung-kampung maaf yang di situ ada kelompok orang-orang pang, pemulung-pemulung. Saya nggak berani nyeritainnya, masih banyak sekali. Itu membutuhkan nafas panjang ya, membayangkan betapa rangkaian terapi psikologis atau kejiwaan anak-anak itu supaya bisa sehat kembali itu pasti panjang. Terus kemudian tidak mengganggu perkembangan seksualitas mereka di masa depan. Apa yang harus kita lakukan pada anak-anak yang sudah terlanjur tersangkut persoalan seksual itu? Ya, jadi memang masih belum bisa dan harus dibahas lebih panjang lagi ya. Dan membutuhkan penjelasan panjang yang sifatnya personal untuk setiap kasus. Dan kemudian juga perlu banyak bantuan dari ahli tentang ya konselor anak, psikologis klinis ya, konsultan pendidikan untuk menangani macam-macam seperti itu. Orang tua juga sangat dekat, figur yang cukup kuat untuk mendukung, mengupayakan situasi keluarga yang mendukung, berupaya menghindari sikap-sikap menghakimi, menyalahkan, bahkan limpahan kasih sayang perlu ditujukan untuk mengurangi beban perasaan dan luka hati yang dialami oleh anak-anak yang mengalami pelecehan seksual. Ya, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa yang namanya kasus ini cukup
berkaitan dengan berbagai macam sistemik ya sifatnya, tidak bisa hanya sekedar disalahkan di keluarga. Keluarga benteng pertama, ekonomi juga bermasalah, sosialnya juga. Pola asuh anak sekarang hanya sekedar ketemu pagi pulang malam ya, kemudian sekolah sudah masuk sekolahnya online sekarang ya. Semakin parah ya. Kemudian itu akan memberikan banyak sekali sumbangan-sumbangan untuk menuju ke arah memperbanyak korban-korban pelecehan seksual ya, karena memang hal-hal tersebut terfasilitasi dan tidak hanya terjadi oleh 1-2 orang. Nah, korban pelecehan seksual itu bisa jadi pelaku. Contoh A, pelaku pelecehan seksual. Ternyata kebanyakan di masa kecilnya pernah menjadi korban. Coba mengapa para korban bisa jadi pelaku suatu saat nanti? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, para korban dendam dengan perlakuan tidak senonoh. Lalu suatu saat mencari korban penyaluran demi dendam tersebut. Kedua, para korban awalnya malu, marah, merasa bersalah. Tapi pada titik tertentu ketika pelecehan berulang, akan muncul rasa enak atau menikmati. Suatu saat dia jadi pelaku pelecehan. Karena kadang tidak terjadi satu kali, beberapa kali, karena kesempatan di sebuah sistem yang rusak seperti ini dengan hukum yang masih longgar ya, akhirnya nggak jerah. Dengan kemudian pornografi masih terfasilitasi begitu hebatnya. Kemudian aturan-aturan yang lain ya, dari ibunya, bapaknya bekerja dari pagi sampai malam, tidak pernah terjalin komunikasi. Kemudian pendidikan sekolah itu hanya ditargetkan pada arahan mencari nilai semata. Otomatis tidak akan mampu berbekas pada setiap anak ya, untuk memagari dirinya menjadi orang-orang yang di situ betul-betul menjadi manusia yang taat pada Allah.